Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD. Kali ini kita mau bahas materi tentang aturan kosinus yang kedua. Sebelumnya kita sudah bahas aturan kosinus yang pertama dalam menentukan panjang sisi dari suatu segitiga. Nah, kira-kira kali ini apa ya bedanya dengan rumus aturan kosinus yang pertama itu? Yuk sama-sama kita pelajari materinya. Misalkan di sini ada segitiga sembarang AB dan C. Kemudian misalkan di sini ada A kecil yang merupakan sisi di hadapan sudut A. Kemudian ada B kecil adalah sisi yang berada di hadapan sudut B, dan ada C kecil adalah sisi yang berada di hadapan sudut C. Maka pada saat kita belajar aturan kosinus yang pertama, kita sudah mempelajari ketiga rumus ini. Nah, di aturan kosinus yang kedua ini kita akan fokus ke tiga rumus cos A, cos B, dan cos C ini. Untuk rumus yang pertama, cos A, bisa kita peroleh dengan mengkuadratkan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, lalu dikurang dengan A pangkat 2, dibagi dengan 2 dikali B dikali C. Untuk cos B, bisa kita dapatkan dengan mengkuadratkan A pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2, dikurang dengan B pangkat 2, lalu dibagi dengan 2 dikali A dikali C. Sedangkan cos C dapat kita peroleh dengan cara mengkuadratkan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 dikurang dengan C pangkat 2 lalu dibagi dengan 2 dikali A dikali B. Di sini kita pelajari dulu ya rumus tadi dari mana sih asalnya. Kita memulai dari rumus aturan kosinus yang pertama yang A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Pertama kita tukar dulu posisinya, kemudian yang negatif 2BC cos A-nya kita pindahkan ke ruas kanan supaya jadi positif. Kemudian kedua ruas kita bagi masing-masing dengan 2BC. Sehingga yang di ruas kanan tinggal cos A, dan yang di ruas kiri ada B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dibagi 2 dikali B dikali C. Nah, ini adalah rumus aturan kosinus yang kedua tadi. Dan dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan rumus untuk cos B dan juga cos C. Nah, sekarang kita sudah ada pada kesimpulan. Jadi, misalkan kita punya segitiga sembarang AB dan C, maka berlaku aturan kosinus yang kedua ini untuk menentukan cos A, cos B, dan cos C, di mana ketiga rumus ini dipakai jika kita akan menentukan besar sudut jika ketiga sisinya diketahui. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah segitiga sembarang yang diketahui adalah sisi B, sisi C, dan sisi A. Yang ditanya adalah sudut A, maka yang kita tulis pertama adalah dua sisi yang mengapit sudut A itu, yaitu B dan C. Maka kita tulis seperti ini. B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 lalu dikurang dengan A pangkat 2 dibagi 2 dikali B dikali C. Untuk ilustrasi yang kedua, misalkan di sini yang ditanya adalah besar sudut B, maka yang kita tulis pertama adalah dua sisi yang mengapit sudut B itu, yaitu yang A dan C. Maka kita tulis A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 baru dikurang dengan yang B pangkat 2. Lalu dibagi dengan 2 dikali A dikali C. Yang terakhir, misalkan ada segitiga sembarang yang ditanya adalah berapa besar sudut C. Maka yang kita tulis pertama adalah dua sisi yang mengapit sudut C itu, yaitu A dan B. Maka kita tulis menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, baru dikurang dengan C pangkat 2, lalu dibagi dengan 2 dikali A dikali B. Semoga kalian bisa ya membedakan ketiganya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Misalkan ditanya berapa besar sudut alfa, beta, dan theta dari segitiga ini. Ini adalah posisi untuk sudut alfa, beta, dan tetanya.
Kemudian ketiga sisinya juga sudah diketahui. Pertama kita tentukan dulu ya besar sudut alfa. Nah, di sini sudut alfa itu diapit oleh sisi sepanjang 2 dan 2 akar 3. Jadi kita bisa langsung tulis 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 akar 3 pangkat 2 dikurang dengan 4 pangkat 2. Dibagi 2 dikali 2 dikali 2 akar 3. Kita hitung 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 akar 3 pangkat 2 berarti 2 kali 2 dan akar 3 dikali akar 3. 2 kali 2 4, akar 3 dikali akar 3 3, jadi 4 kali 3 12. Untuk 4 akar 2 hasilnya 16. Yang bawah 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, jadi 8 akar 3. Untuk yang atas kita jumlahkan dan kita kurangkan. 4 tambah 12 hasilnya 16. 16 dikurang 16 hasilnya 0. 0 dibagi 8 akar 3 hasilnya pasti 0. Nah, sampai di sini belum selesai ya, karena kita mau menentukan besar sudutnya. Kita tentukan sudut berapa pada kosinus yang nilainya 0. Jawabannya adalah 90, karena cos 90 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita mau menentukan besar sudut beta. Besar sudut beta, betanya ada di sini. Kemudian, dua sisi yang mengapit sudut beta tersebut adalah yang sepanjang 2 dengan 4. Maka kita bisa langsung tulis 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 akar 3 pangkat 2 dibagi 2 kali 2 kali 4. Kita hitung 2 pangkat 2 4, 4 pangkat 2 16, dan 2 akar 3 pangkat 2 adalah 12. Yang bawahnya 2 kali 2 dikali 4 hasilnya 16. Yang atas kita kurangkan dan kita jumlahkan menjadi 8 per 16. Kita perkecil menjadi 1 per 2. Untuk nilai cos 1 per 2 itu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, terakhir kita mau menentukan besar sudut theta. Sudut tetanya ada di sini. Dua sisi yang mengapit sudut theta adalah 4 dan 2 akar 3. Sehingga bisa kita langsung tulis 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 akar 3 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat 2. Dibagi 2 dikali 4 dikali 2 akar 3. 4 pangkat 2 hasilnya 16. 2 akar 3 pangkat 2 hasilnya 12. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 4 dikali 2 hasilnya 16 akar 3. Yang atas kita jumlahkan dan kita kurangkan hasilnya menjadi 24. Kita buat supaya lebih sederhana kedua ruas atas dan bawah kita bagi dengan 8, sisanya tinggal 3 per 2 akar 3. Karena di bagian bawah terdapat akar 3, maka kita munculkan akar yang sama. Yang atas kita kalikan dengan atas, hasilnya 3 akar 3. Yang bawah kita kalikan dengan yang bawah. 2 akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita perkecil menjadi 1 per 2 akar 3. Dan sudut pada cos yang nilainya 1 per 2 akar 3 adalah 30 derajat. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal ini ya. Kalian tentukan berapa besar sudut alfa, beta, dan tetanya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kalian catat materi dan prosesnya di buku tulis. Dan nanti Ibu akan kirimkan link soal kuisis yang akan Ibu kirim lewat email ataupun classroom. Jika kalian ada kendala dalam mengakses link kuisis tersebut, seperti biasa kalian bisa mengumpulkan tugasnya di sekolah pada saat kalian datang di jam pelajaran praktek. Demikian materi untuk minggu ini. Tetap semangat semuanya meskipun belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.